ada peristiwa, bukan peristiwa ya, bahasanya ada momentum yang sangat utama, yakni nisfu Sya'ban. Tentunya di malam itu ada peristiwa yang sungguh luar biasa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan pada malam nisfu Sya'ban doa diijabah, doa dikabulkan. Ada 5 malam kata beliau di mana doa kita dikabulkan. 1 malam Jumat, 2 malam pertama bulan Rajab, bulan lalu berarti. Yang ketiga malam pertengahan bulan Sya'ban, berarti nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Idul Adha. Ini pendapat ini kuat. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan mengikuti pendapat minoritas ya Bu. Kelemahan orang Indonesia ini ada yang mayoritas kok ikut yang minoritas. Saya ambil contoh sederhana. Mayoritas ulama menganggap nisfu Sya'ban ada keutamaan. Tapi ada sedikit ulama, saya juga agak sungkan nyebutnya ulama beneran apa bukan itu ya. Ada sedikit ustadz yang ngomong hadis-hadis nisfu Sya'ban itu dhaif. Anehnya orang Indonesia ini, ada 1000 ulama ngomong sunnah, 1 ulama ngomong bid'ah, yang diikuti 1. Padahal yang benar ikut yang 1000. Jangan ikut yang minoritas, ikuti yang mayoritas. Jadi jangan biasakan gegeran ya Bu. 1000 ustadz menganjurkan A, tapi ada 1 ustadz yang melarangnya, ya tinggalkan yang 1, ikuti yang 1000. Ini kaidahnya harus begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," apabila kalian semua melihat ikhtilaf, perbedaan, perselisihan dan pertentangan yang begitu banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka fa'alaikum bisawadil a'zam, wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Jadi jangan ikut yang minoritas. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Karena sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Tak ulang lagi. Umatku itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sendiri itu bisa sesat kita. Maka jangan ikut yang minoritas, ikut yang mayoritas. Ini perintah Nabi loh Bu, hadis sahih. Karena soalnya zaman sekarang banyak orang yang suka sepi-sepian, suka yang nyumput-nyumputan, suka kalau tampil beda gitu. Pokoknya kalau tampil beda dengan orang umumnya benar. Nggak begitu. Justru kalau umatku sudah banyak perselisihan, sudah banyak perbedaan, kata Nabi, di tengah-tengah umatku, maka kelompok yang paling selamat, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikuti yang paling mayoritas, yang paling umum. Jadi kalau sedikit orang ngomong bid'ah, jangan ikuti yang ngomong bid'ah, ikuti yang mayoritas, yang sepakatan. Makanya kita punya istilah sebutan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah yang mayoritas sebetulnya. Hati-hati sekali, ini kita penting untuk saya sampaikan seperti ini. Karena ada saja yang senangnya nyempal. Jadi kelompok-kelompok sempalan, tidak mau mengikuti arus mayoritas. Termasuk satu nih, kalau ibu-ibu tahu ilmunya, ada kemungkinan mulai puasa ini berbeda. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan teori. Orang mau pakai ru'yatul hilal atau mau pakai hisab itu tidak ada yang salah. Itu ilmiah loh. Hisab itu ilmiah karena hitungan. Ru'yatul hilal itu ilmiah karena neropong. Kurang ilmiah apalagi kalau neropong. Karena pakai teropong bintang. Di semua titik ada
puluhan mungkin bahkan ratusan titik se-Indonesia ini diteropong. Dua-duanya ilmiah. Pakai hisab ya ilmiah, pakai teropong juga ilmiah. Ilmu pengetahuan semua dasarnya. Hanya saja begini, asumsi yang beda. Ada yang berasumsi kalau posisi hilal minus 2 derajat di bawah ufuk, minus 2 derajat di bawah ufuk, maka minus atau lebih ya Bu, dari minus 2 derajat sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Asumsi yang kedua yang dipakai pemerintah sekarang, enggak bisa dia kalau minus 2 derajat di bawah ufuk. Enggak bisa. 2 derajat di bawah ufuk belum termasuk tanggal 1 Ramadan. Jadi yang salah itu bukan hisabnya. Yang salah itu bukan ru'yatnya, tapi asumsi yang mendasarinya. Misalnya ambil contoh nih. Posisi hilal minus 2 derajat. Maka mau tidak mau ada organisasi Islam yang mengumumkan duluan puasa Ramadannya. Karena bagi mereka walaupun 2 derajat di bawah ufuk sudah termasuk tanggal 1. Nah, pemerintah berasumsi nggak bisa dong. Madzhab resmi yang dianut oleh pemerintah di bawah ufuk minus 2 derajat tidak termasuk tanggal 1. Belum masuk tanggal 1. Itulah penyebabnya, bukan ru'yatnya, bukan hisabnya yang jadi masalah, itu di sana. Nah, biar rakyat nggak bingung bagaimana? Biar rakyat nggak bingung, ikuti pendapat mayoritas dan ketetapan negara. Nah, ini penting ilmunya. Jadi saya sampaikan dulu hadisnya. Nabi bersabda, as-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Ini hadis sahih ini. Puasa itu dimulai kalau orang kebanyakan sudah berpuasa. Idul Fitri dirayakan kalau mayoritas orang beridul fitri. Idul Adha dirayakan kalau mayoritas kebanyakan orang sudah beridul adha. Nah, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya mengomentari hadis ini. Innama makna hadzal hadis. Makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha, bahwasanya mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Orang kalau baca hadis ini nggak akan ada kejadian satu negara beda hari raya. Nggak mungkin ada kejadian satu negara beda Idul Fitri, beda puasa, nggak mungkin terjadi. Karena orang pakai ilmu. Banyak orang ini memutuskan sendiri tanpa ilmunya. Jadi nanti seandainya nih terjadi beda mulai puasa ya Bu, mana yang harus ibu-ibu ikuti? Pemerintah. Karena itu hukum, itu hadis Nabi, itu hukum. Kalau pemerintah salah, pemerintah tanggung dosa sendiri. Kalau pemerintahnya benar, alhamdulillah. Al-jamaah itu pemerintah loh Bu. Jadi al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat. Dan satu-satunya institusi yang paling sah dan legal sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat adalah negara. Maka wajib ikut negara. Dan ikut mayoritas kaum muslimin. Nanti di akhirat Allah tanya, kamu puasa ikut siapa? Pemerintah. Aman. Kalau salah dosa pemerintah. Kalau benar alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu ditanya, kamu puasa lebaran ikut siapa? Ikut NU. Salah. Ikut Muhammadiyah. Salah. Karena NU bukan negara. NU firqah. Muhammadiyah bukan negara. Muhammadiyah itu cuma firqah. Ini banyak orang enggak paham Bu. Lebih mentingin bela organisasi daripada bela negara. Padahal bela organisasi itu bela asobiyah, bela kelompok. Belum tentu mati syahid loh. Tapi kalau bela negara jelas mati syahid. Ini dalam Islam diajarannya sedemikian rupa. Makanya melawan negara matinya mati jahiliyah. Jelas kan hadisnya, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang melawan pemerintah yang sah, mufariqul lil jamaah, memisahkan diri dari negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi nggak usah dianggap pusing nanti. Kalau seandainya, karena ada indikasi Bu, ada indikasi puasa bakal beda. Saya sudah dapat sinyalemennya. Mumpung masih jauh-jauh hari,
Saya kasih tahu, ikut pengumuman pemerintah. Makanya nggak enak jadi pemerintah itu, Bu. Kalau dia salah, tanggung dewe dosanya. Kalau dia benar, alhamdulillah. Itulah nggak enaknya jadi pemerintah. Yang enak itu jadi rakyat lah. Kita nggak nanggung dosa yang begituan. Dosa kita mah terbatas gitu ya. Sebatas kehidupan kita saja. Nah, balik lagi ke nisfu Sya'ban. Ikuti saja pendapat mayoritas ulama, nisfu Sya'ban itu adalah perkara sunnah. Amaliyah di malam itu juga adalah amaliyah sunnah. Saya bacakan dulu hadisnya. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah menerawang, melihat, memperhatikan hamba-hambanya di bumi ini pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya illa li musyrikin, kecuali dosa orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang malam itu sedang dalam keadaan menyekutukan Allah, atau orang yang sedang bermusuhan. Dua itu aja yang Allah males ngampuni dosanya. Saya mengatakan orang musyrik ya, Bu, bukan orang yang pernah musyrik. Kan ada orang yang pernah berbuat kemusyrikan, tetapi dia bertobat, itu nggak masuk. Yang dikatakan di sini orang yang ketika itu sedang musyrik. Dan orang yang bermusuhan, terutama akhawani mutasoriman, dua saudara yang bermusuhan. Makanya nggak boleh kita musuhan. Kalau cuman nggak seenakan, nggak apa-apa. Kalau cuman nggak seenakan kan bukan musuhan. Ketemu di pasar, mau kemana? Mulut doang yang jawab ya, Bu. Mau kemana? Mulut doang. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan musuhan. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya iyalah, orang juga tahu semua kok. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak sehangat dulu, nggak sedekat dulu, yang penting jangan musuhan. Itu aja cuman. Karena kalau musuhan, ya nggak ada gunanya ibadah kita, nggak ada gunanya ketaatan kita. Sholat aja nggak ngangkat di malam nisfu Sya'ban, dosa nggak diampuni. Makanya bagus kita maaf-maafan satu sama lainnya. Wah, nggak ada manusia yang sempurna, betul nggak kira-kira? Makanya saya salut dengan para pemimpin negara kita ini, Bu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Kiai Ma'ruf Amin, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kurang apa tempurnya waktu 2019 kan? Begitu saya jadi presiden, jadi temenan sekarang. Satu-satunya hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Carilah di dunia manapun, nggak ketemu kayak Indonesia ini. Satu-satunya negara di mana lawan kemudian menjadi kawan. Kalau negara lain kompetisi politik ya sudah, selamanya akan terus berbenturan. Ini tidak. Ini kan luar biasa. Ini ngajarkan kepada kita, kompetisi itu boleh, bermusuhan itu yang jangan. Ini pelajaran bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Ini kan keren, luar biasa. Nah, hadis ini di mana diampuni dosa seluruh anak makhluk Allah di malam nisfu Sya'ban, hadis sahih. Tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan disahihkan dalam kitab As-Sahihah. Jadi nggak usah khawatir tentang itu semua. Nah, amalan apa yang diutamakan di malam itu? Faqumu lailaha. Dirikan sholat pada malam itu. Wasumu naharoha. Dan berpuasa pada siang harinya. Sholatnya, sholat apa saja, Bu? Sholat sunnah maksudnya tasbih. Sholat tasbih. Sholat tahajud. Sholat hajat. Sholat taubat. Baca Quran. Baca Yasin. Terserah ibu-ibu. Yang longgarnya mana? Sejak kapan kita menghidupkan malam itu? Li ghurubi syamsi hatta yatlu'al fajr. Dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, suntuk semalam. Bukan berarti begadang semalam suntuk, maksud saya kapan ibu bisa? Karena mungkin nggak bisa tidur malam-malam betul karena sedang kurang sehat, habis maghrib boleh, nggak apa-apa. Habis isya, misalnya jam 9 tidur, ya sudah tidur. Nanti bangun sebelum subuh, sempat tahajud dulu misalnya.
Jadi bukan berarti begadang semalam suntuk, bukan itu maksudnya. Rahmat Allah turun, ampunan Allah ditetapkan sejak dari terbenam matahari maghrib berarti sampai terbit fajar subuh. Nah, kemudian disunahkan kita berpuasa. Puasa yang disunahkan itu paling afdol 3 hari. 13, 14, 15 Sya'ban. Atau boleh kita milih sehari saja. Bagusnya sebelumnya 14 Sya'ban. Ustadz nggak sempat di tanggal 14, boleh 15 Sya'ban. Ustadz nggak sempat di tanggal 15, lewat nggak apa-apa. Lewatnya, tapi kalau sudah lewat dari tanggal 15 ya Bu, sunahnya 2 hari puasanya, nggak sehari. Karena hadisnya begini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bertanya kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, asumta min suradi Sya'ban? Apakah kamu berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban kemarin? Jawab Imran, la ya Rasul, enggak puasa. Fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau engkau berbuka pada pertengahan bulan Sya'ban kemarin enggak puasa, maka boleh kamu ganti sekarang, fasum yaumain, puasa 2 hari. Jadi kalau ibu-ibu enggak sempat di nisfunya, maka boleh diganti hari setelah tanggal 15 itu. Boleh juga di akhir Sya'ban berpuasa 2 hari. Yang penting jangan mepet dengan ujungnya Bu, Sya'ban. Karena sehari dan 2 hari sebelum Ramadan sebaiknya kita nggak puasa. Sebaiknya tidak puasa. Bukan haram, bukan. Sebaiknya nggak puasa. Karena khawatir dikesankan mendahului puasa Ramadan. Itu maksudnya. Makanya sebaiknya tidak puasa. Baik, sekarang saya masuk ke sholat tasbih dulu. Nah, seandainya kita ingin mengerjakan sholat tasbih, maka utamanya kita kerjakan sholat tasbih pada malam nisfu Sya'ban. Karena keterangannya begini, Nabi mengajarkan kepada pamannya sholat 4 rakaat, sholat tasbih, wahya 4 rakaatin. Sholat itu paman, kata Nabi, jumlahnya 4 rakaat. Dengan ketentuan Nabi berkata dulu kepada pamannya begini, ya Abbasu, ya Ammah, wahai Abbas, wahai paman, inginkah aku ajarkan kepadamu? Ya, ini tentang sholat tasbih itu tadi. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Cara mengerjakannya, yaqulu ba'dal qiraati fi kulli rakaatin. Mengucapkan setelah membaca surat, baca Al-Fatihah, lalu baca surat, lalu membaca tasbih, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kalimat ya Bu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih sama dengan tasbih Idul Fitri, Idul Adha. Khamsa asrota marratan, dibaca sebanyak 15 kali. Jadi habis baca Fatihah, membaca surat, baca 15 kali. Wa fir ruku'i asra marrat, dan ketika ruku, Allahu Akbar ruku, baca tasbih tadi 10 kali. Enggak perlu lagi membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Langsung saja tasbih 10 kali. Karena kalau ibu-ibu membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, tasbihnya enggak jadi 10 Bu, jadi 13 dia. Karena tasbih semua itu namanya, cuman beda redaksi saja. Maksud ya. Kemudian yang berikutnya wa fi raf'i minhu asra marrat. Dan ketika bangun dari ruku, i'tidal, kita ngucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Baca juga tasbihnya 10 kali. Ketika i'tidal 10 kali. Wa fi sujudi asra marrat, dan ketika sujud dibaca juga 10 kali. Ketika sujud dibaca 10 kali. Tidak perlu lagi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung saja baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Selanjutnya yang berikutnya wa fir raf'i minhu asra marratin. Bangun dari sujud berarti duduk di antara 2 sujud,
langsung baca saja tasbih 10 kali. Enggak ngapa lagi, enggak baca rabbighfirli warhamni wajburni, enggak dibaca lagi, enggak apa-apa. Langsung baca tasbih 10 kali. Kemudian yang berikutnya, sujud lagi ya Bu, sujud lagi, baca lagi 10 kali. Sujud lagi, baca lagi 10 kali. Kemudian sebelum berdiri, jangan langsung berdiri, duduk dulu. Duduk istirahat namanya. Duduk dulu, duduk istirahat. Baca lagi 10 kali. Ya, bahasa nasnya begini. Wa fi jalsatil istirahati baina rak'ataini asra marrat. Dan ketika duduk istirahat ya Bu ya, untuk beranjak ke rakaat yang kedua, untuk naik ke rakaat yang kedua, maka baca 10 kali. Coba kita hitung. Habis membaca Fatihah sama surat 15 kali. Rukuk 10 kali, salawat jadinya kan 25. Iktidal 10 kali, 35. Sujud 10 kali, 45. Duduk di antara dua sujud 10 kali, 55. Sujud lagi 10 kali, 65. Duduk istirahat 10 kali, 75. Jadi satu rakaat jumlahnya 75. Begitu caranya. Nah, seandainya ibu-ibu mengerjakan 2 rakaat salam, mengerjakan pada rakaat kedua sama persis dengan rakaat pertama, cuman bedanya rakaat kedua kan nggak ada duduk istirahat, yang ada duduk tasawuf akhir. Kalau di 2 rakaat salam, nah di rakaat kedua duduk tasawuf akhir, selesai membaca tasawuf akhir, harus dibaca ya tasawuf akhirnya. Selesai membaca tasawuf akhir, sholawat fil alamina innaka hamidum majid, selesai, baca 10 kali tasbih lagi, baru salam. Maka jumlahnya 1 rakaat 75, 2 rakaat 150 tasbih. Nah, kita ulangi lagi 2 rakaat berikutnya, 150 kali 2 berarti 300 kali tasbih. Itu kalau mengerjakannya 2 rakaat salam. Kalau mengerjakannya 4 rakaat 1 salam, rakaat pertama sama rakaat kedua sama cara mengerjakan. Sama rakaat ketiga juga sama, pakai duduk istirahat semua. Dan di semua rakaat pakai baca surat. Habis Fatihah baca surat. Kalau 4 rakaat itu. Habis Fatihah surat semua bacanya. Jumlah bacaannya sama, cuman bedanya di rakaat yang keempat langsung duduk tasawuf akhir, baca tasahud, membaca sholawat sampai fil alamina innaka hamidum majid, lalu baca tasbih lagi 10 kali, lalu salam. Pas total jumlahnya 300 tasbih. Baik, saya selesaikan dulu penegasannya. Kemudian yang berikutnya, seandainya mampu, ini stata'ta, seandainya engkau mampu, kata Nabi kepada pamannya ini, dan termasuk kepada kita semua, seandainya engkau mampu antusolliyaha fi kulli yaumin marratan fa'al. Antusolliyaha, seandainya engkau mampu mengerjakan salat ini, fa fi kulli yaumin marratan fa'al. Setiap sehari sekali kerjakan. Jadi kalau mampu ya Bu, sehari sekali. Kalau sudah siang nggak usah lagi malam. Kalau sudah malam nggak apalagi siang. Jadi sehari sekali, bukan sehari 2 kali. Sehari itu kan siang atau malam. Kemudian yang berikutnya, fa ilam tastati', kalau enggak mampu sehari sekali, fa fi kulli jumu'atin maratan, setiap 1 Jumat sekali. Yang lebih afdal hari Jumat mengerjakannya, malam Jumat atau siangnya Jumat. Seminggu sekali atau kapanpun, hari-hari yang lain juga boleh. Kemudian yang berikutnya, fa ilam tastati', fa ilam taf'al, kalau engkau juga tidak mampu mengerjakan seminggu sekali, fa fi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Bahkan ada dikatakan sebulan sekali. Tapi dalam nas ini setahun sekali. Nah, setahun sekali itu kapan? Paling afdol malam nisfu Sya'ban. Itu yang paling afdol. Kalau setahun sekali. Walaupun kapan saja boleh, tapi yang lebih afdol malam nisfu Sya'ban. Fa ilam taf'al, kalau enggak mampu juga setahun sekali, fa fi umrika marrah, seumur hidupmu
kerjakanlah setidak-tidaknya sekali. Ya, mudah-mudahan kalau ibu-ibu pernah sholat tasbih itu menjadi advokat pembela ibu-ibu di akhirat nantinya. Dengan sholat tasbih itu ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadis yang saya bacakan tentang sholat tasbih ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor 1297 dan Sunan Ibnu Majah nomor 1387.